Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yurja bihi min rahmatillah. Ini bab menerangkan tentang sesuatu yang kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ya mencari-cari atau mengharap sesuatu tersebut tiada lain adalah min rahmatillahi ta'ala, yaitu rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di bab ini yaitu menerangkan suatu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita cari, yang kita semua harapkan mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala dunyan wa ukhron, di dunianya dan juga di akhiratnya. Di sini diterangkan bahwa sesungguhnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an itu mendengar langsung dari beliau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau Rasul itu bersabda, Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan rahmatnya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu terdiri dari 100 juz atau 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjadikan 100 macam rahmat Allah Subhanahu wa taala, 100 macamnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala Allah simpan ada di sisi Allah itu sebanyak 99 juz atau 99 bagian. Jadi Allah itu menciptakan rahmat atau menjadikan rahmat itu sebanyak 100 macam rahmat atau rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Nah, 100 macam rahmat tersebut itu yang 99 itu masih tersimpan ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagaimana didhawuhkan oleh beliau Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu macam rahmat atau satu macam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu yang dirasakan oleh sebangsa kaya hewan, yang di sini dicontohkan hatta anal farosa latarfa'u hafiroha an waladiyah khosyatan antusibahu. Dirasakan, dilakukan pada umumnya kayak binatang sebagaimana dicontohkan di sini binatang yang berupa kuda. Kuda itu sampai-sampai mengangkat teracak kakinya kuda tersebut melindungi terhadap anaknya karena takut atau khawatir kuda tersebut akan sesuatu yang akan mengenai terhadap anaknya, sesuatu mara bahaya atau musibah atau sebuah kayak hal-hal yang tidak diharapkan. Jadi kuda saja ini sebagai hayawan atau hewan sampai mengangkat kakinya demi melindungi anaknya supaya anak tersebut itu tidak terkena sesuatu bahaya atau mara bahaya. Itu dicontohkan itu seperti kuda terhadap hewan yang dicontohkan kuda. Selain dari ini hewan-hewan yang lainnya udahlah kayak umpamanya unggas atau indukan ayam yang baru mengerami telurnya, dan telurnya itu akhirnya menetaskan anaknya yang terus anaknya terus bersama netas. Nah itu kan induk ayam tersebut itu sewaktu mengiring
ya atau anak-anaknya itu, ya itu kalau ada binatang apa mendekat, ya atau orang sekalipun dah ya, orang ya mendekat itu saja, induk ayam tersebut itu apa kasih sayangnya induk ayam atau bibit ayam tersebut terhadap anaknya, ya ada binatang apa itu diserang diteladung, ya wong pan ancar gambrak ya didoblo diteladung darani wong kue pan membahayakan anaknya. Nah itu kan termasuk ya bagian daripada rahmatnya Allah yang dirasakan oleh bangsa binatang, apalagi kita orang hamba-hamba Allah yang katakanlah diberi ya akal sehat, akal dan juga nafsu. Ya kalau binatang kan cuma nafsu saja, ya nggak ada akal, jadi tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang manfaat dan mana yang tidak manfaat. Itu saja, ya tidak punya akal, ya punya perasaan, ya kasih sayang, ya melindungi anak-anaknya, ya itu satu macam rahmat Allah yang Allah turunkan di bumi, ya apalagi ya yang dirasakan oleh sesama manusia, ya kasih sayang orang tua terhadap anak, kasih sayang sesama saudara, ya kasih sayang terhadap juga yang lainnya, ya sini juga dipaparkan, diterangkan ya di suatu hadis yang diriwayatkan terakhir oleh Imam Hasan, bahwa Gusti Rasul Muhammad SAW itu juga bersabda, ya inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin. Jadi ada di sisi Allah, sesungguhnya ada di sisi Allah ya sebanyak 100 macam kasih sayang atau rahmat. Ahbata minha rahmatan wahidatan ila ahli dunia, yang Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan satu macam rahmatnya, ya diturunkan ya terhadap semua penduduk dunia atau ahli dunia, ya diturunkan untuk ahli dunia, fawasiat hum ila ajalihim, maka rahmat yang satu macam tersebut itu ya bisa memenuhi, mencukupi terhadap penduduk dunia sampai ajalnya. Manusia kan kayak gini, bebannya salah satu dari keluarga, orang tua atau anak ya dalam keadaan sakit, atau lebih-lebih sakaratul lagi keadaan sakaratul maut, bahkan terus meninggal. Itu kan semuanya itu pada susah ya, karena datang musibah kematian, ya pada susah di dalamnya kan berarti melas, ya anggur melas nang ora mewek ya lah iya bisa mewek kadang-kadang sampai nangis, ada apa itu karena kasihan melas, ya makanya satu macam rahmat ya itu bisa memenuhi dan juga mencukupi terhadap semua ahlu dunia atau penduduk dunia ya sampai datangnya ajal, ya atau sampai ajalnya tiba. Itu satu macam rahmat, ya satu macam rahmat atau kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menerima rahmat atau kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu tiada lain adalah mereka-mereka yang sebagaimana menjadi ya kekasih Allah itu, terutama li auliyaihi, yang diberikan terhadap semua para kekasih-kekasihnya Allah. Nah kalau para kekasih-kekasihnya Allah berarti hamba-hamba Allah yang kedudukannya, derajatnya dekat di sisi Allah. Nah selain daripada li auliyaihi, juga yang akan mendapatkan rahmat atau kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, yaitu juga wa ahli
taatihi, yaitu mereka-mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pada waktu hidup di dunianya mereka di golongan termasuk hamba-hamba Allah atau orang-orang yang ahli taat kepada Allah, ahli taat ya kepada Allah itu yang akan memperoleh atau meraih rahmatnya Allah. Nah, sebagaimana pula telah dijelaskan ya oleh beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lil mu'minina minar rahmah, juga mereka-mereka orang-orang yang selalu golongannya orang-orang yang beriman, minal mu'minin, itu juga akan memperoleh kasih sayang atau rahmatnya Allah ya, itu orang-orang mukmin ya yang semenjak masih hidup di dunia, masih hidup di dunia itu satu rahmat di dunia, satu rahmat yang di dunia itu ya akan diterima, diperoleh, dirasakan oleh mereka-mereka orang-orang yang selalu beriman kepada Allah ya, sehingga mereka-mereka ya mendapatkan memperoleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah atau minal mukminin, maka mereka-mereka akan selalu memuji kepada Allah yang tiada henti-hentinya. Ya, tiap waktu, ya, tiap saat, tiap waktu, tiap hari, enggak waktu pagi, enggak siang, enggak sore, enggak petang, enggak malam, selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, alama akramahum bihi min rahmatihi. Ya, memujinya mereka-mereka orang-orang yang mukmin itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang telah Allah itu memang memuliakan terhadap mereka-mereka orang mukmin ya, dengan ya apa ya, dengan rahmat atau kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, selalu memuji kepada Allah. Alhamdulillah, 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 memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi mereka-mereka orang yang mukmin, wa yaskuruhu, dan juga selalu orang-orang yang mukmin, tidak ada orang-orang yang karakternya yang kedudukannya sebagai orang mukmin terus tidak bersyukur kepada Allah. Ya, kalau notabene orang-orang mukmin pasti selalu bersyukur kepada Allah ya dalam keadaan apapun. Ya, dihadapkan beberapa macam ujian, cobaan ya dari Allah Subhanahu wa taala, tetap mereka itu kalau betul-betul orang mukmin akan selalu yang memuji dan bersyukur kepada Allah, tidak sebaliknya ya bersyukur ya leyo ya yang ngeluh, syukur kali ngeluh, berkeluh kesah terus carane Rasulullah ya berang-berang ya nang Rasulullah inilah itulah macam-macam lah, apalagi kalau dihadapkan terhadap hal masalah ya usaha yang lagi di tengah dikelola atau dijalaninya, seolah-olah ya mereka itu ya bukan seolah-olah, nyata-nyata ya kebanyakan ya tidak bersyukur terhadap apa-apa yang telah Allah Ta'ala berikan ya. Maka jangan sekali-kali mengeluh dalam hal apa baik meliput masalah kesehatan, meliput hal masalah kesehatan ini saku ya, kesehatan badan dan kesehatan saku ya. Jangan sekali-kali mengeluh ya. Pokoknya ditimpa usahanya, umpamanya lagi ngedon ya, usaha bisnis apa, usaha apa, janganlah mengeluh ya, janganlah mengeluh ya, apalagi keluhan-keluhan tersebut itu sampai ya diceritakan atau curhat terhadap sesama ya. Nah, curhat ya tempat untuk kita selalu mengadu yang paling pas, paling tepat itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap kali dalam habis sholat
ya terus doa-doa selesai, terus munajat terhadap Allah, bertakarub kepada Allah, memohon kepada Allah, curhatlah marang Allah. Itu yang pas ya, yang pas untuk kita ya mengadu, curhat, mengadu apa saja yang dirasakan ya di pikiran atau hati kurang nyaman, kurang enak, atau dirasakan ya gimana ya gitu, itu harusnya curhatnya atau mengadunya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah ini wayak malu amalan solihan. Ya, yang pertama selalu memuji kepada Allah, dan yang kedua selalu bersyukur kepada Allah. Setelah kita memuji kepada Allah, terus bersyukur kepada Allah, tindak lanjut berikutnya itu harus dibuktikan dengan apa, amalan-amalan yang nyata atau yang lahir ya. Karena memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah itu baru tingkatan yang ada dalam hati dan melalui lesan ya. Nah itu ya, umpamanya cuman memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, 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 umpamanya ya, terus bersyukur kepada Allah tanpa ada tindak lanjut dengan amalan solihan yang dibuktikan dengan amalnya nyata, amal yang baik ya, amal soleh itu ya belum dikatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada tindak lanjut yang secara lahir, secara nyata ya. Yang bapaknya alhamdulillah, alhamdulillah, muji kepada Allah, subhanallah, subhanallah ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus baca apa saja memuji kepada Allah, terus bersyukur kepada Allah tanpa tindak lanjut dengan amalan solihan, amal yang nyata, yang amal yang nyata tersebut betul-betul amalan solihan, maka itu belum dinyatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi umpamanya ya, memuji enggak, syukur bukan digolongkan orang syukur. Amalan solihan ya apa maning ya mbok ya, ora muji, ora syukur, ora amalan solihan, ki golongane wong apa kowe? Wong bedadut ya. Nah iya ya. Nah dibuktikan dengan amalan yang nyata, yang lahir ya, terutama perbaikilah ya, direnovasi, direvisi ya, apanya terutama masalah sholat yang sehari semalam 5 waktu, karena itu adalah suatu kebutuhan pokok dan juga kewajiban pokok, kewajiban inti ya. Kita semua patuh taat kepada Allah dan Rasulnya, yang terutama menunaikan atau mendirikan ibadah sholat yang sehari semalam 5 waktu itu semata-mata bukan Allah Subhanahu wa taala yang butuh ya, Allah taala yang butuh. Jadi yang butuh itu makhluknya. Kalau Allah taala nggak butuh apa-apa ya, Allah taala itu nggak butuh apa-apa. Kalau Allah Subhanahu wa taala butuh terhadap apa-apa, berarti Allah itu sama juga ya, sama dengan al-hawadis, makhluk ya. Sedangkan Allah itu adalah al-khaliq ya, zat pencipta ya. Jadi nggak butuh apa-apa ya. Allah taala munazzahun anin naqsi, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu disucikan, dibersihkan dari segala sifat kekurangan. Kalau Allah taala butuh, berarti Allah taala mempunyai sifat kekurangan. Makanya Allah itu ya munazzahun anin naqsi, disucikan, dibersihkan dari segala sifat kekurangan ya. Yang butuh itu adalah al-hawadis, itu yang butuh segalanya. Jadi seseorang yang semata-mata taat kepada Allah ya, iman kepada Allah, menjalankan semua perintah-perintahnya Allah dan Rasulnya,
Itu lebih-lebih kewajiban pokok, kewajiban inti yang tiada lain sholat sehari semalam lima waktu. Itu yang butuh manusianya, bukan yang butuh Allah. Allah Ta'ala pamerin bagi wong si segelintir makhluk yang direma manusia. Ya sedangkan umpamanya kompak manusia yo aja pada sholat umpamanya Allah Ta'ala ya rugi. Orang bakalan rugi. Ya, sholat talam duke dengan carane masyarakat ya. Carane hamba-hamba lagi pada sholat ya ora rugi kan. Ya tidak ada ya sifat kerugian bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak rugi. Apa mending bagi wong siji wong loro ora salat ya ngono digawe kompak wong sak desa, wong sak kecamatan, wong sak kabupaten, wong sak wilayah negara atau berbagai macam negara. Allah taala tidak akan rugi, sing rugi menungsane. Semata-mata kita sholat aktif ya istiqomah karena sing butuh menusane. Butuh apa? Butuh rahmate Allah, butuh kasih sayange Allah Subhanahu wa taala. Ya mulane ya harus selalu banyak memuji kepada Allah, banyak bersyukur marang Allah, terus tindak lanjutnya wayak malu amalan solihan. Ya harus ada tindak lanjut ya termasuk dengan pengamalan-pengamalan yang nyata, yang pengamalan-pengamalan yang nyata tersebut itu ya digolongkan termasuk amal soleh, amal yang baik, baik hubungan antar sesama saudara baik, anak terhadap orang tua harus baik. Ya karena apa? Birrul waliden, ya birrul waliden itu hukumnya wajib. Ya terhadap semua anak, ya anaknya wajib birrul waliden, gawe bagus, menghormati, memuliakan maring wong tua lorone. Ya buku wong tua lorone prakrakora umpamane, ya ini harus selalu takzim, ya harus selalu takrim, memuliakan ya terhadap orang tua. Nah, seseorang anak yang umpamanya berani terhadap orang tua, ya itu ya termasuk dampaknya nanti itu termasuk dosa besar yang jelas-jelas nanti tempatnya dipersiapkan oleh Allah itu tempatnya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, anak sing wani maring wong tua. Nah, masalah anak wani maring wong tua ya penjelasan keterangan sing mendasar sing ini kayak wong tua ngobrol maring anak ya suarane datar atau sedang ya sedang suarane nada bicarane anaknya suarane jawabe luwih banter tetapi luwih keras ya luwih seru daripada suarane wong tua kowe termasuk digolongaken anak wani maring wong tua suarane anak karo suarane omongane wong tua banter keras ya suarane anak kuwi diarani wong anak wani maring wong tua apa maning wis ngomongnya keras karo mecicil melotot matane ngono ya wani anak yang durhaka kepada orang tua dilaknat marang Allah itu termasuk dosa besar. Terus apa hal usaha apa bene anak tersebut sing wani marang wong tua ora bakalan berkah uripe. Rezekine angel. Apa bene angel? Diangel-angel marang Allah Subhanahu wa taala. Apa maring anak sing jelas-jelas ya iki ngono. Ora perhatian maring wong tua, orang marah perhatian maring wong tua masa bodoh. Kayak kowe. Kadang-kadang dibentak-bentak. Ya, kowe masuk anak durhaka, tempatnya neraka. Ya, birrul waliden termasuk dosa digolongaken dosa besar. Nah, padahal kayak syirik, syirkul khafi apa maning syirkul akbar, syirkul azhar atau syirkul khafi itu juga termasuk digolongkan dosa besar sing dosa apa angel pangapurane. Ya, mumpung mulane iki ana kewajibane anak mari wong tua gawe bagus muliakan menghormati mengagungkan patuh taat marang wong tua selama wong tua perintahe ora menyalahi syariat ajaran agama
Islam. Wajib. Wajib apa? Wajib dilakoni. Wong tak perintah apa wajib dilakoni. Sing penting angger perintah orang menyalahi syariat ajaran agama Islam. Ya, nah digawe apa mering wong tua sih salah jine wong tua sih urip kata loro-lorone wong tua sih urip digawe wong tua seorang anak kabeh be anak tetap masih wajib birrul waliden. Nah birrul waliden ya anak marah wong tua sing wis ora anak anak mau wajib jalukaken pangapura marang Allah ya setiap waktu ya jalukaken pangapura marang Allah ya kan Rabbana firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah itu ya yang harus katakanlah dijalani optimal maksimal nek bener-bener uripe pengen diparingi selamat, diparingi sejahtera, diparingi uripe berkah, uripe beja, uripe untung dunia sampai akhirat. Umpamane kayak seorang anak si wong tua loro ke esi uripnya untung esi bisa gelem bisa gawe bagus secara lahir secara nyata. Jadi dirasakan dinikmati karo wong tua kayak ngono ya. Kewajiban anak maring wong tua. Mulane kan cara pribahasa orang-orang tua dulu ya angger wong tua sugih anak dadi raja ya wong tuane sugih anak dadi raja tapi sebaliknya sing sugih sing sugih ki anak ya di anak sing jegapangane dudu minal mukminin ya wong tua dadi babu dadi babu angger anake dudu golongane minal mukminin na urupira min zalik. Harusnya apa? Wayak malu wayastahidu nikayanala rahmatahu. Nah kalau tidak betul-betul orang yang bersangkutan itu ya apa mengamalkan atau beramal soleh taat kepada Allah dan Rasulnya dan tidak sungguh-sungguh ya jangan harap akan mendapatkan rahmatnya Allah. Nah supaya agar mengharap dan mendapatkan rahmatnya atau kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala seharusnya harus wayak malu wayastahidu nikayanala rahmatahu. Ya harusnya sungguh-sungguh dalam beramal soleh ya ulet dalam mengerjakan amal soleh dalam mengerjakan ketaatan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala supaya mendapatkan atau memperoleh atau meraih suatu kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Itu kan ayat Al-Quran ya. Inna rahmatallahi temesune kasih sayangnya Allah iku qaribun parek ya lil muhsinina ya marang pira-pira wong sing gawe bagus kabeh gawe bagus marang Allah tur juga gawe bagus antar sesama ya antar sesama makhluk. Kapan sesama makhluk berarti ya sekarang saliyane menusana pas kabeh makhluk kayak Allah sing ana nang bumi ya. Jadi inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ya, sesungguhnya kasih sayangnya Allah atau rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu dekat. Ya, dekat ya dari orang-orang yang berbuat baik terhadap terutama terhadap Allah dan terhadap semua makhluknya Allah apalagi sama manusia. Ya, kudu bagus, kudu saling hubungannya apik ditingkatakan cara hubungannya endah langkung lebih katakanlah dekat dengan akrab saling bantu membantu saling tolong menolong saling isi mengisi saling nasihati menasehati saling mengingatkan masih banyak lain daripada itu. Terus juga harus selalu baik terhadap selain daripada manusia baik terhadap
makhluk-makhluknya Allah, baik terhadap binatang, walaupun binatang itu binatang yang membahayakan. Ya, misalnya udah lagi lewat, duduk-duduk pagi pateni, ya ora bener oh. Ya, kecuali udah mau gue menyakiti atau nyokot atau matuk kayak gue. Nah, pateni wong kawis. Nah, cara katakannya menyakit itu nana udah kloser liwat nggak naya lagi gue pengen urip ya ya pengen urip selamat pada baik pengen urip selamat juga gudeg gawe dipentung ya ora bener ya ora bener sesama ular kok sesama anjing sekalipun yang mengandung ya termasuk najis munggol kalau selama anjing itu tidak menyakiti, tidak membahayakan, ya jangan dibunuh, jangan disakiti. Ya, kecuali apa? Hama, ya, amau, ya, nandur bawang di keran yang ular kan tahu nak obat yang mati itu mana ya aku ya. Kan dibunuh apa dipateni orang apa wong kae binatang perusak kayak kowe ya. Binatang perusak. Jelas ya? Ya, saya lanjutkan. Di sini juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang selalu berharap kelak di hari kiamat ya di akhirat nanti bisa bertemu dengan Tuhannya maka falyamal amalan sholihan. Masih banyak kesempatan ya kita karena banyak kesempatan apa kita semua masih ya dalam rangka hidup di dunia masih banyak waktu yang harus dijalani ya betul-betul mamanya kita orang biar kelak di hari kiamat itu bisa bertemu dengan Tuhannya dengan Allah Subhanahu wa taala maka ya hal masalah falyamal amalan sholihan itu harus ditingkatkan karena syarat ya mutlak ya syarat mutlak ya hamba-hamba tersebut ya berharap bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu harus falyamal amalan sholihan itu syarat mutlak falyamal mau becik ngamala ya mau becik luwih bagus luwih apik ngamala nglakoni kayak kowe nglakoni apa amalan ing pengamalan sholihan kang bagus dan segala macam amalan yang solih itu dijalani dan juga menjauhi atau meninggalkan sesuatu amalan yang dilarang oleh Allah dan Rasul dan Rasulnya itu syarat mutlak falyamal amalan sholihan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala warahmati ya wasiat kula syai'in ya warahmati wasiat kula syai'in jadi ya rahmatnya Allah itu ya memuat lapang luas ya sampai ya terhadap semua sesuatu apapun ya itu di atas kan ada tadi ada bahasan ada pembahasan juga ada penjelasan satu macam rahmatnya Allah itu sudah merata nyumambrai ngemot atau mencukupi memenuhi terhadap semua apa yang ada di dunia. Nah maka dari itu ini diperkuat lagi dengan dawe Allah atau firman Allah warahmati wasiat kula syai'in ya rahmatku kasih sayangku ya itu bisa mencakup memenuhi dan juga mencukupi terhadap segala sesuatu ya segala sesuatu ada yang ada di dunia ini itu semuanya terpenuhi tercukupi ya oleh rahmate atau kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Oh, nggak melihat ayatku be. Warahmati wasiat kula syai'in termasuk ya jare iblis termasuk ya nyong ya kowe ya termasuk meni aku iblis ya nah juga ya mendapat bagian
apa kasih sayangnya Allah jarene iblis laknatullah carane apa warahmati wasiat kula sein, berarti segala sesuatu apa saja itu akan mendapatkan ya bagian kasih sayang atau rahmatnya Allah. Hare iblis ke ya berarti yang termasuk ke kulu sein minal asya, aku juga termasuk segala sesuatu dari beberapa sesuatu yang lainnya, berarti aku juga kata iblis akan mendapat bagian rahmatnya atau kasih sayangnya Allah. Iblis laknatullah. Nah begitu juga ya, di samping iblis juga begitu juga orang-orang Yahudi, juga orang-orang Nasrani terlalu apa itu menduga ya bahwa mereka itu juga bagian dari ya sebagian dari sesuatu bagian dari sesuatu yang sesuatu tersebut akan menerima atau mendapatkan rahmatnya Allah atau kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dari wong Yahudi, dari wong Nasrani ya, sebagaimana ya yang diucapkan oleh iblis ya. Nah dengan adanya ayat berikutnya turun tubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakah. Nah, barang caranya Allah Ta'ala nurunkan ayat kue ya. Terus apa? Didengar oleh mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan juga iblis ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan rahmatnya atau rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu diperuntukkan atau diberikan terhadap mereka hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa. Nah, kalau ya mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pada bertakwa itu jelas ya, takwa itu takut kepada Allah, tidak akan melakukan sesuatu perbuatan syirik atau menyekutukan terhadap Allah atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping ya orang-orang yang takwa kepada Allah dan juga takut terhadap melakukan perbuatan syirik ya, dan juga ya diberikan terhadap orang-orang yang selalu mengeluarkan zakat apa saja ya, yakni yu'tauna zakata ya, orang-orang yang mau memberikan zakatnya atau mengeluarkan zakatnya. Di samping ya terhadap rahmat tersebut diperuntukkan terhadap orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang takut mengerjakan perbuatan syirik, dan juga orang-orang yang memberikan zakatnya. Nah juga rahmat Allah Subhanahu wa taala itu juga diperuntukkan terhadap semua hamba-hamba Allah atau orang-orang banyak hamba-hamba Allah yang hamba-hamba Allah tersebut itu terhadap ayat-ayatnya Allah, terhadap kalamullah, terhadap apa itu Al-Quran, mereka itu selalu beriman ya terhadap lilladzina hum bi ayatina yu'minun ya, mereka juga diberikan rahmat Allah tersebut itu terhadap mereka hamba-hamba Allah yang selalu mengimani atau percaya yakin terhadap Al-Quran, terhadap kalamullah, terhadap ayat-ayat Allah. Jadi yang namanya iman atau percaya ya terhadap kalamullah, terhadap ayat-ayat Allah, terhadap Al-Quran ya, tidak cukup beriman mengimani Al-Quran ya. Di samping mengimani Al-Quran, tanda kutip orang yang bersangkutan itu rajin qiraatul Quran, rajin darus Al-Quran. Di samping rajin darus Al-Quran ya, tidak cukup baca saja. Harus apa? Dianalisa, dihayati, digali daripada isi dan kandungan ya, kandungan daripada ayat-ayat
Al-Quran tersebut, isi kandungannya ayat ini ya apa, itu harus juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jika tidak cukup kemudian dibaca, dah umpamanya dibaca-baca. Padahal ya emang Al-Quran itu kalamul Al-Quran itu mukjizat bagi siapa pembacanya, walaupun tidak paham arti atau maknanya tetap mendapat pahala. Nah, tetap saja mendapat pahala. Tapi membacanya seseorang yang membaca Al-Quran, bapak membacanya tartil, ya tartil, mahorjil hurufnya, panjang pendeknya bacaan, ya itu dijaga. Itu satu. Kedua, setelah bapak bacanya itu tartil, yang kedua akan tahu ya daripada makna atau arti daripada Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran. Kedua, ketiganya setelah memahami, terus apa? Mau menggali isi dan kandungan daripada ayat-ayat Al-Quran, terus dipraktekkan untuk kehidupan sehari-hari. Itu pahalanya lebih besar atau lebih gede, lebih akeh. Wong maca Quran tartil tapi ora paham maknane, sing siji maning bacane tartil paham baru maring maknane, ganjarane pahalane akeh kuwe. Sing nomor loro sing wis tartil terus paham maknane. Ya terus wis paham maknane, sing keping telune ya wis tartil paham maknane, terus gelem menghayati, menggali isi kandungan daripada ayat demi ayat, terus dipraktekkan untuk kehidupan sehari-hari. Kuwi pahalane luwih gede kuwi maning, beda-beda pahalane. Ya apa mending maca iki kok nabioni pahala. Ya mendengarkan ya ayat-ayat Allah dibaca, ayat-ayat Allah dikumandangkan baik oleh pahala. Ya penjelasan lagi, yusaddiqu nabi ayatillahi, bis cara ngimanaken, terus juga membenarkan apa memang benar apa-apa yang difirmankan marang Allah. Mulanya kan shadaqallahul azim, maha benar ya firman Allah ya, maha benar dan maha agung ya. Firman Allah ya. Nah, barang Allah itu menurunkan ayat demi ayat penjelasan ya. Jadi walaupun di situ ya kulasein segala sesuatu itu akan mendapatkan bagian daripada kasih sayangnya Allah. Nah, setan iblis itu anak seun minal asya. Saya juga termasuk sesuatu dari beberapa sesuatu. Kulasein ya akan mendapatkan rahmat Allah. Saya ini kata iblis ya juga ya minal kulun minal kulusein minal asya, setiap sesuatu dari segala sesuatu yang akan memperoleh atau mendapatkan kasih sayangnya Allah atau rahmatnya Allah. Nah akhirnya para mendapatkan para Allah Ta'ala ya menurunkan ayat-ayat lagi, fasa aktubuha lilladzina yattaquna ya wa ya'tuna zakah. Terus lagi ya penjelasannya yang tiada lain yaitu sa'aj'alu lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakah, atau yakni ya yuk taunas zakah ya. Terus dirangkai lagi juga walladzina yu'minuna walladzina biayatina yu'minun ya, orang-orang yang katakanlah beriman terhadap ayat-ayatnya Allah ya. Itu diperjelas lagi ya, diperjelas yakni yusaddiquna ya bi ayatina ya, sawise beriman terus beneraken. Nah akhirnya iblis terbantahkan, dalam artian ya merasa putus dari kasih sayangnya Allah atau rahmatnya Allah
iblis laknatullah itu tidak mendapat rahmat, bahkan mendapatkan laknat dari Allah dari semenjak ya zamannya Nabiullah Adam Nabi Adam alaihissalam sampai ya kelak di akhirat. Iblis laknatullah tidak akan mendapatkan secuil pun ya rahmate Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani komen, kita orang ya kita orang juga takut apa ya, melakukan perbuatan syirik ya, takut menjalankan perbuatan syirik. Dan kita orang, kata orang Yahudi sama orang-orang Nasrani juga apa, juga memberi zakat, kata mereka ya, kita orang juga memberikan zakat. Dan kita orang Yahudi dan juga orang Nasrani juga percaya terhadap ayat-ayat Allah. Nah, orang-orang Yahudi kan umatnya Nabi Musa, orang Nasrani umatnya Nabi Isa ya. Cuman ya yang berdasarkan mereka itu berpegang teguhnya juga agama yang dibawa oleh Nabi Musa ya, bukan yang namanya setelah Nabi Musa turun lagi Nabi siapa ya Nabi Isa. Nah begitu juga barang diutusnya Nabi Isa, orang-orang kaumnya orang-orang Nabi Musa juga kekeh, itu namanya orang-orang yang Yahudi berpedoman pada kitab Taurat ya. Begitu juga orang-orang Nasrani berpegang teguh terhadap kitab Injil, padahal Injilnya palsu, sudah dipalsukan ya. Injil yang asli dibakar, akhirnya disalin ya. Jadi kitab Injil yang sekarang ya, setelah kitab yang asli itu dibakar semenjak dari dulu, semenjak Nabi Isa masih hidup, nah itu sudah dibakar terus disalin ya, sampai sekarang yang untuk pedoman orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani ya. Nah itu kisah daripada Nabi Isa alaihissalam diangkat ya oleh Allah ke langit ya. Ke langit itu di waktu itu kan ada peristiwa besar ya, ada peristiwa besar di situ. Nah akhirnya orang-orang Nasrani ya, orang-orang Yahudi mengaku kita orang juga akan selalu mendapatkan rahmat Allah, karena kita orang atau orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Saya ini juga takut ya, mengerjakan ya, melakukan perbuatan syirik ya. Kita orang juga memberi zakat, fakir miskin ya disantuni, kata mereka. Kayu minuna bi ayati, kita orang juga percaya, yakin, iman ya terhadap ayat-ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kata mereka orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Nah perkataan mereka itu akhirnya terbantahkan, karena terus Allah subhanahu wa ta'ala ya menurunkan ayat lagi setelah mereka orang-orang Yahudi sama orang-orang Nasrani mengaku-ngaku akan selalu mendapatkan rahmate Allah ya. Nah akhirnya wong Yahudi karo wong Nasrani terbantahkan. Orang-orang yang akan mendapatkan rahmatku, kasih sayangnya Allah, yaitu mereka atau orang-orang yang selalu patuh dan taat mengikuti daripada syariat ajarannya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu terbantahkan, tidak mendapat rahmatnya Allah. Hibisanya karena orang-orang Yahudi
dan orang-orang Nasrani itu tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi saya khotamul anbiya wal mursalin. Ya, jadi wong Yahudi orang ngakui ya Nabi Muhammad gue utusannya Allah Nabi dan Rasul. Begitu juga orang-orang Nasrani. Akhirnya harapannya wong Yahudi karo wong Nasrani putus. Ya, putus apa? Tidak mendapat suatu bagian rahmat atau kasih sayangnya Allah. Nah, setelah terbantahkan hal tersebut, maka wabaqiyatir rahmatu lil mu'minina khosotan. Wabaqiyat lan tetep ya opo ar-rahmatu rahmate Allah ya tetep iku lil mukminina marang pira-pira wong kang ngimanaken kabeh khosotan hale tertentu. Lah akhire ya rahmate Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu tertentukan atau tertujukan terhadap semua hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang selalu beriman. Karena mengingat waktu yang sudah cukup malam untuk kajian atau taklim, pada kesempatan malam hari ini saya tutup ya sampai di sini. Mudah-mudahan banyak membuahkan, meningkatkan suatu pemahaman dan juga ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.